Cek 1 2 tes. Oke, bisa kedengaran survei suara ini? Kalau bisa silakan aktifkan kamera kita masing-masing. Oke, silakan untuk bisa kita aktifkan. Di sini sudah ada Jonathan, Adriano, Cynthia, Jovi, Israel, Rico, Cici, Praise, dan Sydney. Oke, silakan diaktifkan kamera masing-masing. Oke, karena di sini kita lagi recording, supaya ketika kalian nonton kembali atau mungkin kita bisa saling melihat satu sama lain. Oke, ada Adriano, Cynthia, Jovi, Israel, Cici, Ana, Alia. Silakan aktifkan kamera. Jadi estetika sekali lagi itu menyangkut tentang perasaan. Sesuatu yang kita rasa, apa itu yang kita lihat, dan apapun itu yang kita cicipi atau yang lainnya, itu masalah selera. Jadi kalaupun orang bilang itu bisa, berarti secara estetik dia buruk atau tidak bagus. Nah, ya seperti itu. Ini yang pembahasan minggu lalu. Kalaupun ada yang sudah tidak mengikuti yang minggu lalu, bisa nonton kembali rekaman kelas online. Linknya masih ada di WA mungkin, atau ada di grup story di kelas Tojo, itu bisa dilihat di situ. Supaya tidak ketinggalan materi apa yang kita bahas. Oke, ini kita sudah lewati. Oke, ini juga ada banyak hal yang kita sudah lewati yang lalu.
Oke, di sini karena kita berhubungan dengan teknologi, jadi teknologi dan estetika ini saling berkaitan. Apalagi dalam industri grafis, komunikasi. Jadi ini merupakan satu kelompok yang kompleks dan mengarah pada perkembangan pengayaan tertentu. Jadi di dunia sekarang semua serba teknologi itu. Dan semua serba digital. Kalau dulu-dulu, saya kasih contoh, dulu ketika ada duka atau ada acara duka, banyak yang masih menggunakan krans. Ini cuma saya kasih contoh dengan perkembangan sekarang. Tapi itu mulai ditinggalkan sekarang. Pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang itu sudah makin menurun pendapatannya. Karena banyak orang yang lebih suka dengan pilih percetakan, cetak, di situ boleh dapat DP gambar, tuh. DP desain juga bisa lebih enak dilihat dibandingkan cuma dengan satu krans. Ini yang saya ambil contoh di situ. Karena itu perubahan zaman, perubahan teknologi, dan teknologi itu dipakai. Nah, makanya berbicara soal estetika, berbicara soal rasa atau keindahan di sini, itu merupakan selera seseorang. Apalagi di zaman teknologi ini, penggunaan teknologi dalam dunia estetik itu tinggi. Nah, ini ada 4 hal yang menyangkut tentang sebuah produk-produk pemasaran. Nah, ini nanti akan kalian mungkin berlaku ke kalian, karena kakak kelas kalian yang sekarang, yang nantinya minggu depan akan UKK, dorang akan membuat satu produk. Produknya sudah ada dari UMKM, tapi mereka membuat sebuah kemasan, dan kemasan itu mungkin akan mereka olah atau kalian akan olah supaya bisa menunjukkan tampilan yang baik. Nah, sehingga mungkin apakah itu makanan atau minuman, ketika kemasan itu bagus atau menarik, pasti orang akan tertarik lihat itu. Nah, itu tujuannya. Sama juga dengan kita ke Alfamart, Indomart, atau ke tempat swalayan yang lain. Ketika kita membeli satu barang, misalnya ada barang yang sama, atau ada yang misalnya kita beli Supermie, pokoknya mie kan ada banyak, Supermie, Indomie, Sarimi, dan seterusnya, Starmie, dan itu. Jadi ada berapa banyak model di situ. Nah, kenapa banyak orang suka yang Indomie misalnya? Contoh. Bisa jadi salah satu, kalau dia pengguna pertama atau penikmat pertama, paling dia akan lihat dari desainnya, kemasan itu. Ini bagus, nah, ini lebih bagus. DP desain itu menarik perhatian begitu. Nah, makanya orang akan lebih memilih di situ. Ini udah terlalu norak, enak dan lihat. Per saja DP penampilan Supisae, bagaimana nanti DP isi di dalam. Nah, itu contoh-contoh kecil. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat berpengaruh dalam dunia industri dan sebagainya. Nah, ini ada 4 hal yang bisa digambarkan dengan tugas masing-masing menurut Kotler dalam dunia pemasaran, keuangan, produksi, dan teknisi. Nah, bagian pemasaran bertugas merencanakan memasarkan produk yang akan dipasarkan. Jadi tentunya di bagian pemasaran ini dia sebagai orang yang menarik perhatian karena mau membuat sesuatu yang bisa dipasarkan. Baru bagian keuangan tentunya mengolah keuangan, bagian produksi bertugas untuk efektivitas dan efisiensi produk. Yang terakhir, bagian teknisi bertugas memacu produksi dan menaikkan teknologi agar dapat memproduksi lebih cepat. Nah, jadi kita itu ada di bagian yang atas. Posisi kita itu ada bagian yang atas. Kenapa ini bagian yang atas? Karena ini hal yang utama. Kalaupun cuma DP makanan so bagus, so enak,
bagian produksinya buat memang ini makanan ini kalau orang makan enak. Baru bagian keuangan, dong kasih harga yang memang terjangkau dan seterusnya. Baru bagian teknologi dia dikemas dengan sedemikian rupa di situ. Supaya lebih cepat, banyak produksi dan seterusnya, lebih ringan. Nah, tapi kalaupun di bagian pertama ini bisa atau ancelok tuh di situ, itu akan berpengaruh ke 3 bagian ini. Karena DP puncak utama itu ada di bagian pemasaran, memasarkan sesuatu. Nah, ini tugas-tugas kita sebagai ke depan. Mungkin memang kelas 10 masih banyak kita berkenalan dengan hal ini, pelengkap untuk hal ini. Nah, di kelas 11 kalian akan terapkan hal-hal seperti itu. Mungkin kita sudah banyak merancang, apalagi kita akan masuk kepada SMKPK. Angkatan kalian itu angkatan yang sangat mujur sekali karena kita masuk dalam SMKPK, program pusat keunggulan. Nah, untuk multimedia menjadi pusat keunggulan, jadi role model atau jadi contoh ke yang lain-lainnya. Nah, kita akan ada satu program dari pemerintah. Jadi kalian itu akan berhadapan langsung meskipun masih sekolah. Produksi kita juga di sekolah, berhadapan langsung dengan klien-klien yang datang. Apakah dia akan bikin explainer, banner, atau pamflet, atau brosur yang lain. Nah, itu yang kalian akan laksanakan di situ. Itu kalau dalam dunia percetakan. Kalau dalam dunia yang lain, tentu dari segi teknik-teknik, misalnya dalam fotografi, videografi, ya itu lain lagi. Dalam proses editing, tuh bagaimana mau edit supaya bagus, enak dilihat. Nah, tapi yang di sini lebih cenderung ke pemasaran dunia percetakan. Nah, jadi ini hal dasar, kenapa mata pelajaran dasar desain grafis? Karena ini hal dasar yang kita perlu pahami dan perlu tahu bersama untuk dapat sesuatu yang luar biasa. Nah, seorang desainer, ini satu hal yang bisa digarisbawahi kita. Seorang desainer memang bukan pelaku utama dalam melaksanakan tugas produksi. Karena dalam produksi diperlukan peran banyak orang. Jadi ini bekerja dengan namanya teamwork. Bekerja teamwork untuk menghasilkan karya yang baik. Jadi dia tidak cuma sendiri saja di sini. Makanya di sini ada 4 hal. Jadi ada bagian pemasarannya, bagian akuntansinya. Jadi kita perlu juga untuk bisa kerjasama dengan anak-anak akuntansi yang bisa mengolah keuangan yang baik. Karena mungkin kita kelemah di situ. Baru bagian pemasangannya, mungkin kita kurang mahir, tapi kita jago dalam dunia dalam merancang di situ. Nah, jadi kita tidak berjalan sendiri. Perlu adanya kerjasama atau teamwork. Ini kita kembali lagi kepada materi kita sebelumnya mengenai profesionalitas kinerja dalam tuh yang sudah bahas sebelum-sebelumnya. Itu kalaupun sudah lupa bisa buka-buka lagi, bisa lihat-lihat lagi. Tuh ada berapa prinsip di situ lagi, ada 12 prinsip kalau tidak salah. Nah, itu menjadi satu patokan juga di situ. Untuk bisa bekerja tim, saling kerjasama di situ satu sama lain. Nah, desainer adalah seorang perencana produk desain, namun ia bekerja sama dengan pelaksana unit kerja. Jika ia tidak dapat bekerja sama, ia tidak akan mendapat hasil yang dikehendaki. Ya, betul, memang. Karena tanpa ada orang-orang yang mendukung kita juga, meskipun orang sebaking bagus, bisa jadi di bagian yang lain susah. Atau mungkin kita terlalu rumit membuat itu, sehingga bagian produksinya susah untuk membuat suatu rencana yang efektif di situ. Atau bagian teknisi, dia agak kesulitan membuat itu karena terlalu rumit di situ. Makanya perlu ada
saling kalau orang bilang brainstorming, saling tukar pikiran di situ. Bagaimana tuh pendapat ini? Bagus nggak tuh rencana? Seperti itu. Nah, desainer tidak dapat bekerja sendiri bila desain yang diciptakannya ingin diterima masyarakat. Desainer juga harus mengetahui proses. Nah, ini kita perlu garis bawahi. Dan mungkin bisa jadi catatan kalian nanti, karena kita selesai kelas online ini, tentunya ada catatan yang harus kalian buat. Nah, jadi desainer juga harus mengetahui proses, karena setiap proses merupakan bagian yang vital dari desain secara langsung, merefleksikan sukses atau kegagalan langkahnya produksi berikutnya. Oleh karena itu, setiap proses produksi adalah berupaya pembagian kerja, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, desainer di lingkungan industri selalu diburu waktu dalam membuat grafis komunikasi. Oke, kenapa di sini dikatakan diburu waktu? Nah, diburu waktu maksudnya di sini kita dikejar tayang begitu, atau dalam dunia film seperti itu. Tapi kita dikejar deadline. Kebanyakan, misalnya kalian pernah ditugasi teman atau apapun itu, atau bikin acara apapun, kong pergi di tempat percetakan. Yang pastinya apa yang kita cetak itu bisa jadi besok semua DP pakai, atau mungkin susah bantar, semua dipakai. Misalnya baliho yang kalian mungkin ulang tahun contohnya seperti itu. Mungkin ulang tahunnya sebentar sore. Kita pergi ke tempat percetakan, orang yang di sana harus cepat membuat di situ. Makanya dikejar waktu, diburu waktu. Nah, karena tuntutan pemasaran dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan berhadapan dengan dunia seperti itu ke depan. Dan bagaimana juga kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan klien kita. Makanya mulai sekarang kalau masih pemalau, cobalah untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Belajar. Anggap saja, nanti kita akan simulasi, kalau sudah tatap muka, kita akan coba simulasi di kelas. Karena kan kalau begini agak susah juga tuh. Kita akan simulasi, anggap saja kita seorang desainer atau mungkin bekerja dalam hal itu, tiba-tiba ada klien datang, dan seterusnya. Apa yang kita harus tanggapi, apa yang kita harus lakukan terhadap klien itu. Pertama, pastinya kita harus bersikap ramah. Karena klien kita ini orang-orang yang beda-beda karakter. Ada yang nak pambah sabar, ada yang lemot, ada itu. Jadi bisa sharing ke kelas kalian yang sudah pengalaman PKL, apalagi PKL dalam dunia percetakan. Banyak juga ke kelas kalian yang sharing ke Sarah. Dapat klien seperti ini, dapat klien seperti ini. Ada itu klien pemarah. Nah, itu bagaimana orang persikapi untuk menjalani itu. Tentunya sikap kita kembali ke materi yang sebelumnya mengenai profesionalitas dalam profesi kita. Seorang yang profesional, dia tetap integrity atau integritas. Salah satunya di situ. Integritas, kita sebagai seorang desainer, kita lakukan apa pekerjaan kita. Jangan lantaran tuh klien kita marah-marah, kita jadi down. Jadi down, akhirnya sudah enak tiba buat. Akhirnya profesionalitas kita hilang di situ. Nah, jadi berbicara soal seperti ini, kita bukan cuma soal teknis, cara, dan lakukan secara aplikasi, tapi hal-hal seperti ini juga kita perlu pahami bersama. Kita perlu tahu, karena ketika kalian memilih masuk SMK, berarti kita itu siap untuk menjadi seorang yang terlibat dalam dunia industri. Tentunya siap untuk menjadi seorang pekerja ke depan. Nah, makanya kalian juga
ketika kita ada di SMK, pasti akan terlibat dalam dunia prakrin atau PKL. Nah, di situ kita akan secara langsung seperti apa dunia kerja itu. Karena kalian ini memang siap kerja. SMK bisa, SMK siap kerja. So, makanya di situ ada slogan SMK bisa. Jadi sebagai seorang anak SMK, kalian bisa melakukan itu. Jadi ketika kalian ada di kelas online, ketika kalian saat ini bersama-sama dalam pembelajaran seperti ini bukan berarti cuma sekedar kita belajar dan sudah selesai. Tapi di sini kita ambil sisi positifnya bahwa ini kalian sedang lagi dibekali atau dibekali untuk mempersiapkan kalian menjadi seorang pekerja nanti. Itu, seperti itu. Dan karena kita ada di jurusan ini, jurusan yang bergerak di bidang seni desain atau seni industri kreatif orangnya bilang, industri kreatif, makanya kita ini bukan sama seperti jurusan misalnya Kria Kayu yang memproduksi, dorang jurusan produksi, atau TAF, dorang jurusan produksi. Kita ini adalah jurusan yang bergerak di bidang jasa. Jadi kita tidak merancang membuat sesuatu, tapi kita dibekali dengan skill kita atau kemampuan kita untuk bisa dipakai orang. Apakah pakai menjadi seorang editor, atau desainer, atau hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Jadi di sini kita diajak gitu. Dan berharap kita bisa mengerti dan paham apa yang menjadi pembahasan kita saat ini. Memang sangat singkat dan mungkin ini bisa kita jadi hal yang kita perlu pertimbangkan tentunya ke depan. Ketika kita mempertimbangkan itu, saya yakin pasti kita bisa menghadapi di dunia yang sebenarnya. Jadi bekal-bekal seperti ini yang kita perlu dikembangkan. Nanti kalau kita sudah tatap muka, bisa jadi 2 minggu depan, tanggal 25, yang sudah ambil hasil, tentunya sudah dapat informasi itu. Yang belum, kalau saya lihat di sini, yang ada di kelas online, tinggal Jovi. Yang ada di sini ya, yang lain sudah ambil hasil. Tentunya dengan kita sudah ambil hasil, saya juga mau tekankan di sini, pertama, kita sudah ada di semester genap. Ingat baik-baik, kita sudah di semester genap, itu tandanya bahwa kita sudah ada di ujung kelas 10. Sudah ada di ujung kelas 10, jadi mari kita berlomba di situ. Antara teman kalian masing-masing, saling berlomba, untuk bisa kita ada di kelas 11 nanti. Jangan nanti di sini ada yang di sini tetap ada di kelas 10. Ya, kita berusaha sebaik mungkin tentunya semua tugas-tugas. Ada beberapa tugas juga yang sudah diberikan untuk mata pelajaran ini, itu cepat diselesaikan. Kalau tidak tahu apa yang membuat, silakan bertanya. Ada ke teman, ada juga ke saya. Mungkin saya bisa, tapi bukan bantu membuat, gitu. Tapi cuma mengasih arahan seperti apa. Kalau ada kebingungan, mau bikin gimana, itu boleh ditanya secara langsung. WA boleh WA langsung atau boleh WA di grup dan seterusnya. Nah, jadi menyelesaikan semua tugas-tugas tentunya yang belum tuntas pasar cuma satu sebenarnya. Yang kalian harus lakukan itu cuma menyelesaikan tugas-tugas itu. Karena kenapa belum tuntas? Karena belum selesai waktu itu. Makanya harus diselesaikan. Tentunya di mata pelajarannya ada catatan yang harus buat. Jadi bukan cuma sekedar dengar-dengar, tapi apa yang kalian dapat di hari ini itu menjadi catatan kalian. Dan diisi, diupload di aplikasi kita di kelas 7. Gitu. Itu yang saya mau tekankan lagi. Kalau mau tuntas besar, coba satu. Lakukan yang semuanya yang bisa dilakukan. Kelas online juga seperti ini. Karena pertemuan-pertemuan ini
pertemuan-pertemuan yang singkat. Nah, ini dihafal juga soal saya ingat tinggal 10 menit. Pertemuan-pertemuan yang singkat, jadi dimanfaatkan baik-baik. Meskipun juga jaga recording, tapi ada baiknya kita secara langsung seperti ini, karena kita sama, meskipun online, tapi kita sebenarnya lagi tetap muka begitu, tapi secara jarak jauh. Oke, jadi persiapkan diri, selesai satu materi lagi di minggu depan, karena kita masih ada kelas online, menyelesaikan itu semua, dan kita akan simulasikan di sekolah. Jadi nanti akan ada yang berperan jadi klien, ada yang berperan jadi seorang desainer di situ. Jadi apa yang dia akan hadapi orang yang demikian. Nanti akan diundi-undi, saya akan undi di situ siapa yang jadi DP pemeran utama, siapa yang DP pemeran tambahan, misalnya di klien. Di situ ada, kalau bisa saya akan rekam situ supaya ketut dilihat DP hasil. Nah, usah malo-malo, biasa apalagi so ada kamera di depan kita atau begitu, jadi malu tuh begitu. Akhirnya biar dibikin biasa, seakan-akan itu, anggap saja kalian itu ada di posisi kalian sudah kerja seperti itu. Oke, kita akan simulasikan, persiapkan diri kalian. Tentunya kalau rasa kurang pede, kurang percaya diri, cobalah di kaca masing-masing. Kalian coba berinteraksi dengan diri sendiri, supaya ketika kita menghadapi dengan orang yang seperti itu, kita tidak kaku lagi. Karena pasti kalian akan berhadapan dengan klien-klien kalian nanti. Supaya ketika PKL, kalian akan jadi anak PKL yang ada magang yang mungkin bisa jadi contoh teman-teman yang ada di sekitar situ. Bisa jadi kan ada, bukan cuma kita di situ, ada sekolah-sekolah yang lain juga pasti PKL di situ toh. Atau ada orang-orang yang kerja situ yang sudah lama. Bisa jadi kalian lebih unggul, bisa bikin seorang profesional. Karena inginkan kalian juga seperti itu, bisa jadi seorang profesional di dalam dunia kerja nanti. Oke? Silakan aktifkan kamera, kita akan menutup pertemuan kita kali ini. Kita akan ambil dokumentasi. Cynthia, Gisrael, Praise, Julio. Mana Julio P kakak? Oh, udah sama-sama. Ana, kalau bisa kok rupa Julio kan satu rumah. Kalau bisa karena ini rupa ini Yesa dengan Tristan kan bisa gambar di sini supaya itu kelihatan di situ DP kalian masing-masing. Oke, untuk junior dan Alia silakan aktifkan juga kamera. Kita akan screenshot. Saya akan screenshot di sini. Oke, persiapkan diri untuk sekolah tatap muka nanti ke depan. Jangan nanti seragam masih basah atau apa. Baru perhatikan yang lain-lainnya. Selesaikan semua tugas-tugas, tunggu. Kalau supaya tidak membebani, jangan nanti semua di akhir-akhir akhirnya jadi beban banyak. Jadi apa yang langsung bisa dikerjakan langsung diselesaikan. Oke, jadi ada satu tugas yang saya akan kasih ke kalian di sini. Tugasnya cuma gampang, cari di internet. Jadi kalian cari di internet. Nanti saya juga kan kasih di portofolio di kelas dojo. Jadi jangan lupa untuk di kelas dojo ada absen sendiri untuk mata pelajaran ini. Meskipun ada absen kelas juga jangan lupa diisi. Kalau absen yang ini pakai batas waktu, tentunya sebelum jam 11. Kalau yang absen kelas itu biar sampai sore masih boleh sebelum rekap. Jadi jangan lupa isi absen, ada catatan dan lihat tuh tugas-tugas semua. Itu ada di situ. Nanti DP kode kelas kalau lupa nanti saya akan share juga di grup kelas. Seperti itu. Jadi dilihat semua tugas-tugas. Tugas hari ini kalian cuma mencari contoh-contoh yang sudah ada, billboard, nah, supaya kalian tidak keluar kemana-mana.
cari juga di internet billboard. Tahu billboard? Billboard itu papan iklan yang ada di jalan-jalan yang besar-besar. Jadi kalian cari billboard, sekitar 5 billboard. Nanti ini di grid saja, digabung jadi satu, karena di kelas 7 itu cuma bisa upload satu foto untuk satu portofolio. Jadi kalian cari di internet 5 contoh billboard iklan apa saja. Iklan bukan caleg-caleg ya, bukan pemilihan-pemilihan. Jadi yang iklan-iklan di situ. Baru kalian analisa dan kasih pendapat kalian mengenai karya itu atau desain itu. Cuma itu. Misalnya contoh gambar ini apa DP kesan di situ. Apa yang kalian dapat di situ? Dirangkumkan. Oke? Atau bisa juga tulis pada bagian komentar di bawah di situ. Kalaupun nggak cukup, DP gambar di situ. Oke, kita akan foto. Serahkan atur dulu. Kasih jempol seperti biasa. Berhadapan dengan kamera. Serahkan hitung mundur dari 3 sampai 1 sampai 0. 3 2 1. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan saat ini. Jangan lupa setelah ini juga ada kelas yang lain, atau pelajaran yang lain. Jangan lupa yang tadi saya bilang, ada dua absen yang kalian akan isi di sini di kelas dojo, absen DDG dan absen kelas. Sebentar saya akan share DP tugas, DP perincian tugas, dan jangan lupa isi catatan. Recording juga, rekaman kelas online juga kalau bisa dinonton, karena itu jadi dapat poin. Silakan berkumpul poin masing-masing supaya siapa tahu kalian saling bersaing di sini untuk dapat reward kelas. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan see you next time. Oke, tugas. Bubar. Putri. Bubar. Oi. Halo. Ayo. Oi. Ini